Halo anak-anakku yang baik kelas 5. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Oke, anak-anakku yang baik, selalulah rajin belajar. Jangan patah semangat ya nak, walaupun masih belajar di rumah. Tunjukkan dirimu bahwa kamu adalah kebanggaan orang tua. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa. Semoga lewat pelajaran hari ini, kami menyadari begitu besarnya kasih-Mu pada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu yang baik, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah Bapa menjadi tidak harmonis. Hubungan yang tidak baik itu dapat diperbaiki hanya melalui putranya Yesus Kristus. Maka Allah mengutus Yesus karena cintanya yang sangat besar bagi manusia. Yesus rela disalibkan dan wafat di salib untuk menebus dosa manusia. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus dimuliakan Allah Bapa karena telah menjalankan tugas dari Bapa dengan setia. Anak-anakku yang baik, coba lihat gambar yang ibu buat ini, amati dengan baik. Ini adalah kisah sengsara Yesus, ya, yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 6 sampai dengan 37 dan bisa juga Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Lihatlah gambar ini, bagaimana Yesus sengsara, menderita, dan wafat. Itu untuk menebus dosa-dosa kita. Pada umumnya, kebanyakan orang rela berkorban hanya demi orang yang dikasihinya. Demi keselamatan orang yang mereka kasihi itu, mereka bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Seperti dalam cerita, seorang kudus, Maximilian Maria Kolbe, adalah seorang yang memberi pertolongan kepada orang lain, walaupun pada akhirnya ia sendiri menjadi korban, bahkan sampai mati. Yesus juga berkorban untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pengorbanan Yesus ini adalah tanpa pamrih. Pengorbanan itu murni sebagai tanda nyata bahwa Ia sangat mencintai dan mengasihi manusia. Demi cinta dan kasih-Nya pada manusia, Ia rela menderita, sengsara, dan wafat. Semua itu Yesus jalani agar manusia selamat dari belenggu dosa. Dosa itu membuat hubungan manusia dan Allah menjadi retak. Dengan pengorbanan dan kebangkitan Yesus, hubungan manusia dan Allah menjadi baik kembali. Maka Yesus disalibkan karena dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus pada hari ketiga dari antara orang mati menunjukkan kemenangannya dan juga semua manusia atas dosa. Dosa manusia telah ditebus dan diampuni sehingga manusia layak menjadi anak-anak Allah. Kebangkitan itu membuat hubungan manusia dengan Allah diperbaharui. Kebangkitan Yesus sebagai jaminan kebangkitan orang-orang beriman pada masa yang akan datang. Maka Yesus memberi tugas perutusan kepada para rasul,
Ya, untuk kita para muridnya, untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Tugas itu kini menjadi tugas utama gereja. Sebagai umat kita dipanggil untuk mewartakan tugas itu lewat perkataan dan perbuatan dalam hidup sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas, Yesus selalu menyertai kita. Anak-anak ibu yang baik, Yesus sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita dari dosa. Sebagai orang yang mengasihi kita, Dia telah menunjukkan contoh sikap yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan ini? Kita harus bersedia mengorbankan sesuatu untuk membantu orang lain dan menunjukkan bahwa kita manusia yang mau mengasihi sesama. Misalnya, kita mau mengorbankan waktu bermain atau menonton televisi untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, menjaga adik. Contoh sekarang, kita meninggalkan game. HP ini kita gunakan untuk belajar, bukan untuk menonton atau main game. Maka anak-anakku yang baik, semoga dengan ini kamu mampu mengorbankan dirimu untuk kebaikanmu, untuk cita-citamu seperti Yesus. Sekian dan terima kasih.